Selamat sore yang terhormat Bapak Muhammad Zamroni, SPD, SHMPDE, selaku dosen pengampu pendidikan Pancasila, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kesempatannya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum diskusi hari ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai media pembelajaran Pancasila. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1, Riastuti, 2. Rifka Imania Rahmatika, 3. Siti Ayu Amalia, 4. Siti Istiqomah, 5. Siti Maryam, 6. Tia Wulandari, 7. Vernifika Matilda Bria, 8. Julia Ningsih, 9. Yunida Arsanti. Pada presentasi kali ini, topik utama yang akan kami bahas adalah simbol sila kelima Pancasila beserta maknanya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun tujuan dari pembuatan media pembelajaran yang kami tampilkan hari ini adalah untuk memberikan visualisasi yang jelas, mendalam, serta mengedukasi kita semua untuk mengenal arti filosofis di balik simbol padi dan kapas, sekaligus bagaimana implementasi nilai keadilan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita masuk ke pemaparan materi yang pertama. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Rifka Imania Rahmatika. Menjelaskan makna simbol padi pada sila kelima. Padi melambangkan kebutuhan pangan atau makanan yang harus terpenuhi secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan makanan yang cukup, sehat, dan layak untuk menunjang kehidupannya. Melalui simbol sila kelima ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita diajarkan untuk menciptakan kesejahteraannya yang merata tanpa membedakan suku, agama, ras maupun status sosial. Oleh karena itu, kita harus menghargai makanan, tidak membuang-buang makanan, menghormati jasa para petani, dan peduli terhadap sesama yang membutuhkan. Dengan demikian, keadilan sosial dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Pengertian kapas pada sila kelima. Kapas melambangkan sandang atau pakaian yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Selain pangan, lambang ini mendukung makna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pakaian yang layak sebagai bagian dari kehidupan yang sejahtera. Kapas juga mencerminkan harapan agar seluruh rakyat dapat menikmati kesejahteraan secara adil dan merata. Arti warna hijau pada lambang kapas sila kelima melambangkan kemakmuran, kesuburan, dan kesejahteraan. Warna ini menggambarkan harapan agar Indonesia menjadi negara yang subur, makmur, serta mampu memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Warna putih pada bunga kapas melambangkan kesucian, ketulusan, kebersihan hati, dan kejujuran. Warna putih mengajarkan bahwa dalam mewujudkan keadilan sosial, setiap orang harus memiliki niat yang tulus, jujur, dan adil tanpa membeda-bedakan orang lain. Kesimpulannya, lambang kapas menunjukkan
Pentingnya pemenuhan kebutuhan sandang bagi seluruh rakyat Indonesia. Warna hijau melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, sedangkan warna putih melambangkan kesucian, kejujuran, dan ketulusan hati dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Istiqomah, NPM 2624230 130. Saya dapat tugas nomor 4, menjelaskan makna sila kelima pada keadilan hukum dan keadilan ekonomi. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang setara, baik di mata hukum maupun dalam akses kesejahteraan ekonomi. Prinsip utamanya adalah penghapusan diskriminasi agar seluruh rakyat dapat hidup secara makmur dan bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mariam. Saya akan membawakan materi keadilan sosial, yaitu sila kelima. Adalah keadilan sosial sikap memperlakukan semua orang dengan adil yang setiap orang dapat hidup dengan baik dan sejahtera. Contohnya seperti bergantian bermain ayunan dengan teman, mau berbagi makanan atau mainan, tidak memilih-milih teman saat bermain. Keadilan politik adalah setiap orang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam pengambilan keputusan sesuai aturan. Contoh, semua anak boleh mengemukakan pendapat saat memilih permainan di kelas, bergilir menjadi ketua barisan, dan guru memberikan kesempatan yang sama kepada anak itu berbicara. Penutup makna sila kelima mengajarkan kita untuk selalu bersikap adil, saling menghargai, suka berbagi, dan tidak membeda-bedakan orang lain, agar tercipta kehidupan yang rukun, damai, sejahtera. Contohnya seperti membantu teman yang kesulitan, bermain bersama, tanpa membeda-bedakan teman, mengerti aturan yang berlaku di sekolah dan di rumah. Sekarang kita akan melanjutkan butir-butir pengamalan sila kelima. Yang pertama yaitu bersikap adil terhadap sesama tanpa membeda-bedakan orang lain. Bersikap adil berarti memperlakukan setiap orang secara sama sesuai hak dan kewajibannya tanpa memihak atau melakukan diskriminasi. Sekarang kita akan dilanjutkan yang kedua, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Setiap orang memiliki hak yang harus dihormati, tetapi juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Keduanya harus berjalan seimbang agar tercipta keadilan. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang harus menghargai hak yang dimiliki orang lain, serta tidak merugikan atau mengambil sesuatu yang bukan menjadi. Nomor 4 yaitu suka bekerja keras untuk mencapai kemajuan bersama. Setiap orang hendaknya saling membantu, bekerja sama dan peduli terhadap sesama tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau status sosial. Sikap gotong royong menciptakan kehidupan yang harmonis dan adil. Kita akan masuk ke bagian saya, yaitu membahas butir kelima hingga ketujuh. Dari pengalaman sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada media Untaian Padi Keadilan yang telah saya buat ini. Di sini saya akan lanjut membahas tentang butir pengalaman cabang nomor 5, 6, dan juga 7. Pada cabang nomor 5, yaitu menghargai karya orang lain.
Berdasarkan dokumen pedoman, butir ini mengajak kita untuk mengapresiasi hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bersama. Tindakan nyatanya sangat dekat dengan kita, seperti tidak memakai produk bajakan, memberikan pujian tulus atas usaha teman, serta memilih produk lokal atau UMKM. Butir ke-6 menegaskan agar kita tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengamalkannya dengan menggunakan fasilitas umum secara bijak, tidak melakukan vandalisme, membuang sampah pada tempatnya, serta tertib mengantri. Cabang yang ke-7, kemajuan yang merata. Cabang terakhir yaitu nomor 7 mengajak kita bergotong royong guna mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan dan kebahagiaan bangsa hanya bisa tercapai seutuhnya bila kita bergerak bersama tanpa meninggalkan siapapun. Melalui pemahaman cabang ke-1 hingga ke-7 ini, mari kita bersama-sama mewujudkan keadilan sosial dimulai dari tindakan kecil kita setiap harinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianingsih akan melanjutkan presentasi yaitu tentang implementasi sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan. Yang pertama dalam lingkungan keluarga. Implementasinya yaitu berbagi tugas rumah secara adil, menghargai hak setiap anggota keluarga, tidak membeda-bedakan anak. Dan yang kedua di sekolah atau kampus, yaitu tidak pilih kasih dalam perlakuan, memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa untuk berprestasi. Dan yang ketiga, dalam masyarakat, yaitu gotong royong, saling membantu tetangga yang kesulitan, ikut serta dalam kegiatan sosial di lingkungan. Dan yang keempat, di negara atau bangsa, yaitu pemerintah menyediakan layanan publik merata seperti sekolah, puskesmas, dan program bantuan sosial bagi seluruh warga. Terima kasih. Pancasila mengajarkan kepada kita tentang pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bukanlah hak yang hanya dimiliki oleh sebagian orang, tetapi merupakan hak setiap warga negara tanpa memandang suku, agama, status sosial maupun latar belakang ekonomi. Melalui simbol padi dan kapas, kita diingatkan bahwa setiap masyarakat berhak memperoleh kebutuhan dasar untuk hidup secara layak, seperti pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang sama dalam kehidupan. Oleh karena itu, sebagai generasi muda dan calon pendidik, kita memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari hal-hal sederhana seperti bersikap jujur, menghargai hak orang lain, saling membantu, serta tidak membeda-bedakan teman. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita dapat bersama-sama mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.